Assalamualaikum, balik lagi bersama Entong. Dalam liputan, pengungkapan 40,2 kg sabu. Polres Tangerang Selatan gelar konferensi pers di depan awak media pada hari ini Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Polres Tangerang Selatan Tangsel mengamankan narkotika jenis sabu sebesar 40,2 kg. Dari pelaku jaringan Sumatera Jawa, yang mengedarkan sabu ke seluruh wilayah Indonesia. Kapolres Tangsel, AKBP Victor Inkiriwang, adanya laporan masyarakat terkait adanya seseorang yang mengedarkan narkotika. Dari informasi tersebut, petugas kemudian mengamankan satu orang laki-laki berinisial A37 yang berada di sebuah kontrakan di wilayah Ciputat, Tangsel. Kami juga mengamankan barang bukti lainnya seperti satu bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan sabu, 5,19 gram. Satu timbangan digital, satu alat hisap, dan satu handphone, ungkapnya. Dari hasil interogasi terhadap tersangka A, diketahui akan ada transaksi dalam jumlah besar di wilayah Tangsel, yang dikirim dari Sumatera, pada tanggal 6 November tahun 2024. Kami mendapatkan ciri-ciri dari kendaraan yang diduga membawa narkotika jenis sabu, dari pengiriman jasa transportasi di daerah Bekasi. Dan kami berhasil mengamankan dua orang dengan inisial AG, 28, dan YG, 26. Dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 40,259, ucapnya. Victor menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan pengejaran terhadap dua tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus ini berinisial S dan PW. Tersangka dua orang telah masuk DPO. Kemudian atas kejadian tersebut ketiga tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 junto 132 ayat 1 atau pasal 112 ayat 2 junto 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tambahnya. Dengan ancaman hukuman pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Demikian Entong mengabarkan. Atensi dari pimpinan tertinggi negara kita, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, di mana beliau menyampaikan dalam Asta Cita poin yang ke-7, bahwa salah satu bagian dari poin yang ke-7 dalam Asta Cita ini yaitu tentang memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba. Nah, ini kemudian bahwa pengungkapan ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres berawal pada tanggal 20 Oktober 2024, di mana kami Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan mengamankan seseorang dengan inisial A, usia 37 tahun, yang berdomisili di Ciputat. A ini kami amankan di salah satu kontrakan di Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Daripadanya kami amankan narkotika jenis sabu seberat 5,1 gram. Kemudian dari keterangan A, kami lakukan pemeriksaan secara mendalam dan kami lakukan analisa data. Didapat keterangan bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis sabu dalam jumlah yang besar melintas di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Atas dasar itu, kami melakukan penyelidikan secara mendalam dan kami melakukan observasi di beberapa tempat. Didapat keterangan bahwa narkoba jenis sabu ini akan dikirim melalui jasa pengiriman transportasi kendaraan yang dikirim dari Sumatera. Kemudian tepat pada tanggal 6 November 2024, kami mendapatkan ciri-ciri daripada kendaraan yang akan membawa narkotika jenis sabu tersebut ke wilayah Bekasi. Kemudian kami lakukan observasi dan alhamdulillah kami berhasil mengamankan dua orang kembali dengan inisial AG, usia 28 tahun, yang berdomisili di Cianjur,
dan YG usia 26 tahun yang berdomisili di Cianjur. Kedua orang ini kami amankan di salah satu parkiran mal yang ada di Bekasi. Dan kami amankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 40,2 kg yang mana diletakkan pada kabin 4 pintu dan kabin bagasi belakang mobil minibus yang saat ini sudah kami amankan. Dan mungkin rekan-rekan media bisa lihat di sebelah kiri kita, ini adalah mobil minibusnya yang kita amankan. Kemudian tersangka ini kami lakukan pemeriksaan. Mereka melakukan aksinya atas perintah dari S dan PW, di mana S dan PW ini saat ini masih dalam pengejaran, dan kami mohon doanya supaya S dan PW ini bisa segera kita amankan. Dan saat ini S dan PW kita statuskan sebagai DPO. Modus operandi yang dilakukan adalah mengedarkan narkotika jenis sabu melalui jasa transportasi pengiriman mobil lintas provinsi Pulau Sumatera dan Jawa. Dan jaringan ini adalah jaringan Sumatera Jawa yang biasa mengedarkan narkotika jenis sabu ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian untuk para tersangka kami terapkan dengan pasal 114 ayat 2 junto 132 ayat 1 subsidiar 112 ayat 2 junto 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana diancam dengan pidana mati, seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Narkotika yang kami amankan sebanyak 40.264 gram atau 40,2 kg, yang mana jika diakumulasikan barang bukti narkotika jenis sabu ini bernilai 80 miliar rupiah. Dan dengan disitanya barang bukti narkotika ini, kami Polri telah berhasil memotong mata rantai narkotika jenis sabu dan menyelamatkan 402.640 jiwa pengguna dari bahaya peredaran gelap narkotika. Mungkin ini yang bisa kami. Mau langsung dijawab berkenan atau mau ada satu lagi? Itu sudah senyum dari tadi. silakan. Satu dari mana? Bang Cecep, El Sinta, silakan. Kos merah juga kayaknya mau nanya. Kalau saya nanya panjang Pak. Selatan dan jajaran serta rekan-rekan yang ingin saya tanyakan, dua orang DPO itu merasa apakah warga negara Indonesia kedua barang tersebut transaksikan lewat mana, lalu apakah ada kaitannya dengan perjanjian lapas? Terima kasih. Baik, sebentar cukup ya dulu ya. Dijawab berkenan, mohon izin. Lalu Pak Kasep, Bapak mau nanya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Tadi menanyakan asal muasal daripada narkotika. Ya. Apakah ini kan tampaknya dikemas dalam bentuk pecinan nih? Apakah ada indikasi itu memang sabu dari luar negeri atau memang diproduksi di Indonesia? Dan kemudian itu apakah ini juga akan rencana diedarkan pas di saat pergantian tahun baru atau seperti apa gitu Pak? Baik, terima kasih. Jadi narkotika ini, ya, ini berasal dari Sumatera. Ya. Jadi mereka yang kita amankan ini adalah dia sebagai kurir, ya. Baik itu sebagai pengirim atau penerima, ya. Jadi keterangan yang kami dapat dari kedua tersangka bahwa dia peranannya hanya sebagai penerima atau pengirim, ya. Jadi narkotika ini dia kirim dari Sumatera, ya, dari Pulau Sumatera. Untuk keberadaan atau untuk mengetahui apakah ini ada indikasi dari luar negeri, mungkin bisa saja. Ya.
Mungkin bisa saja. Karena kita belum bisa mengamankan S maupun PW yang mana mereka adalah sebagai pengendali. Terus untuk DPO, ya, DPO S maupun PW, dari keterangan kedua tersangka ini, mereka adalah warga negara Indonesia, ya, yang mana S berada di Sumatera mengendalikan jaringan ini dan PW berada di Malaysia. Kemudian apakah narkotika ini akan dipersiapkan untuk pergantian malam tahun baru